Ayo orang tua, please stop memaksakan anak kalian untuk beranak pinak. Dan aku pernah di titik yang pengen jadi child free. Tepatnya 2 hari yang lalu, aku itu discuss sama housekeepers di hotel aku, dan dia itu masih cukup muda. Dia itu umurnya 22 tahun, dan tapi dia sudah punya anak umur 2 tahun. Suaminya sendiri itu bekerja sebagai kuli bangunan, dan dia itu berasal dari Portugal. Sebenarnya satu hal yang membuat aku menarik adalah dia tiba-tiba nanya ke aku kayak, kamu udah punya anak berapa? Dan terus aku bilang, oh belum, tapi memang kami lagi berencana gitu lah. Dan terus aku tanya sama dia, kamu sendiri anakmu sudah berapa? Oh, anakku cuma 1 umur 2 tahun, tapi aku memang lagi mau hamil lagi karena aku pengen punya banyak anak. Dan terus aku akhirnya ngobrol sama dia secara finansial, dan aku menemukan kalau anak dia yang umur 2 tahun sendiri saja sudah dibantu sama pemerintah karena gaji dia dan suami itu tidak cukup karena mereka punya tanggungan banyak di Portugal, intinya kayak gitu. Nah terus aku berpikir, anehnya itu orang yang punya financial trouble atau keuangannya belum cukup malah punya anak 3, 5, 6, 8, 10 bahkan kadang-kadang. Dan justru orang yang atau pasangan yang berpendidikan, yang punya gaji benar-benar cukup dan juga sudah punya rumah, sudah punya banyak savings, malah benar-benar hitung-hitungan dan benar-benar pikir panjang sebelum punya anak. Nah, terus juga aku baru ngeh di Indonesia kayak di TikTok, di Instagram, di berita, kalau generasi anak 90-an atau yang sekarang umur 30 banyak yang memutuskan akhirnya untuk child free. Menurut kalian, apakah child free itu egois ataukah child free itu bentuk atau keputusan yang terjadi karena sesuatu hal? Aku sendiri punya pemikiran yang cukup banyak perubahan setelah aku menikah. Karena awalnya itu aku berpikir kayak I don't think I want to have a kids because it was difficult for me. Orang tuaku bukan tipikal yang memang puji Tuhannya benar-benar susah secara finansial, tapi aku melihat papaku dan papaku terutama benar-benar banting tulang untuk bisa membiayai aku dan mamaku. Aku sendiri anak tunggal. Jadi papaku yang berawal dari supir Metro Mini di Jakarta, dan mamaku yang awalnya tuh notaris, terus akhirnya dia keluar dari kerjaannya, dan akhirnya menjadi ibu rumah tangga, dan akhirnya sejak punya aku, mereka pindah dari kontrakan, beli rumah, dan akhirnya buka warung. Dan papa mamaku itu jadi agen minyak tanah, agen beras, agen Coca-Cola kayak gitu. Dan aku bisa lihat gimana tangan mamaku tuh sampai berudukan gara-gara naruh minyak tanah ke jerigen-jerigen orang yang beli atau gas atau gimana. Papaku tuh sampai capek banget yang namanya keliling-keliling jual teh botol, jual Coca-Cola walaupun pakai mobil pick up gitu ya. Tapi panas-panasan kayak gitulah intinya. Dan belum lagi banyak orang yang memang nggak tahu diri yang jahat gitu, ngerti nggak? Kayak sama papa mamaku tuh udah usaha kayak gitu bayarnya masih susah-susah ini. Jadi aku itu growing up merasakan banget bagaimana setiap mimpiku itu ada harganya. Katakanlah aku mau les berenang, 200.000 misalnya sekali pertemuan katakanlah. Nah itu aku harus pikir panjang sebelum aku minta sama mamaku gitu. Tapi untungnya mama papaku itu memang lumayan yang memperjuangkan untuk masalah edukasi. Tapi kalau misalnya kayak aku mau liburan, jangan harap, nggak pernah. Kita liburan itu cuma ke rumah saudara atau enggak ke pesta Batak. Kalau enggak ya ke kampung gitu. Nggak ada gitu misalnya kayak papaku atau mamaku kayak kita liburan keluarga ke Bali, ke Jogja gitu, nggak ada. Cuman ke Sumatera, pesta Batak Bonataon atau nikahan atau Parsautawan, gereja, acara Kristen, walhasil udah itu doang. Nah intinya tuh
setiap mimpiku tuh ada harganya dan aku biasanya itu berpikir panjang sebelum akhirnya aku discuss ke orang tuaku, karena aku tahu mama papaku itu bakalan usaha banget gitu kalau aku mau sesuatu. Jadi aku bener-bener pikir panjang gitu. Dan terus setiap ambisi itu rasanya it feels like I have a backpack and I have a rock. Every ambition aku taruh batu ke tas yang aku panggung dan lama-lama jadinya berat gitu. I do understand kenapa anak-anak yang berasal dari keluarga middle class, either you make it or break it. Karena memang it's up to us. Jadi aku tahu rasanya dikarenakan orang tuaku tidak berasal dari keluarga yang finansialnya stabil banget. Jadi aku tahu diri, mimpiku ada harganya, ambisiku akan memperberat diriku. Dan aku melihat gitu perbedaan anak-anak yang berasal dari keluarga benar-benar mampu, mereka lari. Nggak ada tuh pakai tas isi batu, mereka lari. Bahkan kalau bisa tuh ditarik sama orang tuanya. Makanya jalannya, karirnya lebih lancar gitu. Pengalamanku membuka paradigma aku mengenai punya anak atau enggak. Mungkin daripada kita langsung mengejudge orang-orang yang belum punya anak, walaupun mereka sudah nikah katakan 5 tahun, 10 tahun. Atau misalnya kayak kamu orang tua nih yang menonton, anakmu sudah umur kepala 3 dan belum menikah, belum punya anak. Mungkin daripada langsung menteror mereka dengan pertanyaan yang membabi buta, mungkin introspeksi diri gitu. Karena setiap manusia itu adalah produk dari pengalaman, perasaan, dan segala hal kecil yang terjadi dalam hidup masing-masing gitu. Dan aku pernah di titik yang pengen jadi child free. Karena aku merasa it's not fair to bring a child yang mungkin sebenarnya bisa jadi Albert Einstein, atau mungkin bisa jadi kayak Steve Jobs, atau mungkin bisa jadi sesuatu yang misalnya kayak penari profesional sebenarnya punya bakat, tapi because I couldn't give the right education, karena aku nggak bisa kasih dia a good nutrition, karena aku nggak bisa kasih dia environment atau rumah di daerah sekolah yang bagus, atau mungkin gue nggak bisa kasih kayak sekolah, les, dukungan, atau misalnya kalau dia rajin gambar, suka gambar, gue nggak bisa beliin dia iPad yang membuat dia bisa rajin menggambar atau latihanan. Gue bakalan jadi salah satu reason anak gue, si calon yang sukses ini gak jadi apa-apa gitu. Itu pernah menjadi pemikiran yang panjang di dalam kepala gue gitu. Dan makanya gitu, child free tidak sama dengan selfish. Ayo orang tua, please stop memaksakan anak kalian untuk beranak pinak. Tapi cobalah untuk berikan pertanyaan. Misalnya, instead of, kamu harus punya anak. Tapi nanya gini, Dek, kok kamu sama suamimu belum berencana punya anak? Kalau mama boleh tahu kenapa? Ask question. Mungkin daripada kita menjudge, mungkin berikan pertanyaan. Berikan kesempatan untuk bertukar pikiran, untuk memahami satu sama lain. Karena child free itu bukan berarti egois. Bisa jadi child free itu ya bentuk dari dia berpikir dari semua trauma-traumanya dia. Mungkin katakan dia pernah, mohon maaf, dia papain sama orang tua, papanya lah, mamanya gitu kan, jadi dia trauma. Atau mungkin dia waktu masih kecil melihat, oh kalau orang tua gue berantem terus di rumah tuh gue sebagai anak tersiksa, gue gak mau nanti anak gue begini. Atau katakan, oh gue ternyata punya penyakit turunan yang kalau gue punya anak, berarti gue egois, gue berarti menurunkan penyakit ini ke anak gue gitu. Banyak hal yang memicu seseorang untuk memilih tidak punya anak. Belum lagi sayang, sekarang itu sudah banyak jenis penyakit. Ada PCOS, aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apa. Tulisannya pokoknya PCOS.
Rata-rata perempuan sekarang itu banyak yang mengalami PCOS ini. Dan banyak dari mereka yang akhirnya memiliki keterbatasan atau kesulitan untuk menjadi hamil. Dan juga banyak penyebab pasangan tidak memiliki anak ya karena kualitas dari sperma suaminya yang ternyata nggak bagus. Ini sebenarnya hal yang sangat tabu aku rasa di Indonesia untuk dibicarakan. Karena kalau misalnya mereka infertil langsung mengasumsi itu salah perempuan. Padahal enggak sayang. Laki-laki juga bisa infertil. Bisa jadi kepalanya itu bentuknya nggak sama, bisa jadi dia males, bisa jadi dia nggak mau masuk, banyak. Apalagi namanya trauma. Mungkin nggak perlu ya misalnya kayak berasal dari keluarga yang bener-bener nggak ada duit sama sekali, tapi medium class gitu katakan. Katakanlah lu sebagai anak masuk di sekolah swasta, di mana banyak teman-teman lu yang orang tuanya duitnya nggak berseri, dan lu melihat kayak bagaimana teman-teman lu punya hidup yang lavish, yang good, yang lu maksudnya liburan akhir tahun tuh lu ke Iceland atau ke Paris, sedangkan lu liburan sesimpel kayak cuman ke supermarket, ke Indomaret gitu katakan. Ya mungkin kayaknya goblok banget gitu ya, kayaknya lucu gitu kalau itu jadi alasan lu nggak mau punya anak. Tapi lu nggak bisa menjudge paradigma orang, perasaan orang, itu bisa aja menjadi alasan buat seseorang gak punya anak, dan itu valid and it's okay. Karena at the end of the day, anak itu diurus sama masing-masing orang tua mereka. Jadi lu gak ada tempat dan kita gak ada kapasitas buat menjudge orang kalau mereka gak mau punya anak. We have to normalize untuk berpikir, it's okay if some people don't want to have kids. And it's okay if you thought that you want to have kids until at least you can make sure your kids have a better life than you had. Maybe never, maybe later, but it's okay. Don't you think? Sebagai perempuan Indonesia, aku nggak tahu sih ya kalian gimana gitu. Tapi aku sendiri, aku tumbuh besar, mamaku terutama bilang ke aku, Ci, pokoknya kamu lulus SD, SMP, habis SMP, SMA, habis SMA, kuliah, habis kuliah, menikah, punya anak. Habis itu PNS, antara itulah, lupa aku PNS dulu atau punya anak dulu atau menikah dulu, pokoknya begitulah rute hidupnya. Dan aku sama sekali nggak melakukan itu semua. Karena selesai kuliahku, aku kuliah lagi, terus akhirnya pindah ke luar negeri, terus akhirnya aku tunangan, menikah, dan akhirnya sampai sekarang kami belum punya anak. We grow up thinking that it is the way of life. Lu harus punya kerjaan, lu harus punya rumah, lu harus punya pasangan, dan lu harus punya anak. Kalau nggak kayak gitu, lu gagal gitu, atau orang tua lu bakalan merasa gagal membesarkan lu. But what if actually it don't have to be like that? Gak harus kayak gitu. Misalnya lu lihat seseorang udah nikah lama, terus belum punya anak, padahal udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya semuanya. Lu jangan judge, tanya. Karena bisa aja dia ternyata udah IVF 10 tahun dan memang gak berhasil, gak rezeki. Atau mungkin karena memang dia gak mau. Atau mungkin dia sudah mengandung terus gugur, kita gak tahu. Jadi jangan menjudge, tanya. Dan juga kalau lu nonton video ini dan lu memang lagi merasa tertekan untuk punya anak, apalagi sama orang tua lu, apalagi sama mertua lu, apalagi lu takut kalau suami lu bakalan ninggalin lu kalau lu gak mau punya anak, talk about it. Karena di akhir ceritanya, hidup lu itu adalah punya lu sendiri. Kalau sesuatu yang lu rasa it's not for you, it's not makes me happy, gua gak merasa berkeinginan,
Especially kalau lu perempuan, it's your body, it's your choice. Jangan pernah mau lu akhirnya beranak karena suami lu yang memaksakan gitu. Apalagi kayak paradigma kayak lu pokoknya harus punya sampai anak cowok kayak gitu-gitu. No, it's your body. Dan juga kalau lu masih trauma tapi at the end lu pengen punya anak, banyak profesional yang bisa membantu lu. Gue mau tanya sekarang, menurut kalian nih, kalian sendiri punya anak itu gara-gara apa? Apakah karena pressure dari keluarga, dari suami, atau memang karena pure keinginan sendiri, atau memang karena lu pikir ya memang itu the way of life gitu, kayak lagunya Lion King, it's a circle of life gitu. Atau itu memang salah satu pemberi harapan, kayak housekeeper gua tadi. Mungkin paradigma banyak anak banyak rezeki itu ya kalau lu misalnya sekarang sorry to say nggak terlalu beruntung dalam keuangan, lu bikin anak 10 katakan ya, berarti paling nggak ada satu yang kaya yang bisa akhirnya mengurus lu di hari tua. Apakah gitu pemikiran lu? Atau misalnya emang lu mau punya anak karena lu rasa anak itu sesuatu yang bakalan worth it in the future gitu. Gue sendiri sama suami, kita awalnya lumayan tidak tergesa-gesa untuk mau punya anak. Tapi setelah kita pikir-pikir, kayaknya di antara gue dan suami gue, kita tuh banyak cinta, banyak perasaan. Jadi kayaknya kita sudah siap untuk membagikan cinta dan kasih sayang kita ke little our self gitu, little petit baby. Jadinya ya, sekarang gue mau punya anak. Tapi how about you? Kalau kalian yang udah punya anak, let me know about it. Kalau kalian sekarang yang lebih ke teen child free, let me know kenapa. Let's be real, no judgment in here. Let me know the truth, and let's build my channel for supporting each other and be brave for who you are and be selfish to love ourselves. Let's get real. Child free itu tetap selfish gak sih menurut kalian? Let me know, okay? Bizu, I hope this video is find you interesting and menjawab pertanyaan-pertanyaan lo pada mengenai child free.